Baik Kong Wahid, selamat datang Kong. Selamat. Gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kong Wahid, eh, sekarang usia berapa nih Kong? Hampir 7 kurang 1. 7, 70 kurang 1. 70 kurang setahun. Kurang 1, iya. Berarti tahun depan 70. 70. 70 tahun. Luar biasa, masih sehat, tanpa kekurangan apapun. Baik Kong, di sini nih kita hanya bincang-bincang biasa, ngobrol eh, apa namanya soal perkembangan di wilayah Cakung Barat dan mengenai sejarah-sejarah dulu. Mungkin banyak dari kaum milenial pemuda yang kurang paham nih eh, betapa eloknya dulu Cakung, sampai sekarang banyak bangunan-bangunan eh, yang menutupi keelokan tersebut. Baik Kong Wahid, eh, boleh Kong Wahid sapa-sapa dulu nih teman-teman di YouTube di luar sana. Boleh Kong Wahid sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada rekan-rekan saya, baik di RW 9 maupun Cakung Barat dan sekitarnya. Selamat berjumpa dalam acara Podcast kita broadcast yang diselenggarakan oleh Ahmad Saugi dalam rangka aktivitas Karang Taruna atau kepemudaan atau kegiatan lainnya di RW 9 ini. Baik. Oke, baik lagi bersama saya Ahmad Sagi Sahab di dalam acara channel podcast kita semua. Kong Wahid, sekarang aktivitas apa nih, di rumah aja atau? Setelah saya purna bakti Pernah. di PNS, ya kegiatan saya bikin kesibukan sendiri aja untuk mengurangi kejenuhan. Oh, dulunya di mana Om? Dulunya saya di Sekretariat Jenderal Kesekretariatan DPR RI, Jenderal Senayan. di Senayan. Ya. Kemarin pensiun di usia Gimana? 60-an. Gimana? Pensiun usia 60. Ya, pensiun. Saya pensiun tahun 2010. Tahun 2010. Nah, kemudian saya diperbantukan lagi selama 8 tahun. 2018 saya mengundurkan diri karena udah merasa capek gitu. Oh. Berarti seharusnya masih melayani ya? Ya, kalau masih kadang-kadang kalau ada ya yang sifat-sifatnya urgen masih dipanggil, Masih dipanggil. dibantukan juga. Wah, luar biasa ini. Ya. Berarti harus tahu juga nih, Kong Wahid ini masih lengkap, saya lihat giginya belum ada yang masih utuh gitu Kong. Ada juga yang udah copot. Tapi di usia Kong semua udah pada loyo-loyo. Tapi ngeliat Kong Wahid ini jadi semangat juga buat anak-anak muda ini biar terus menjaga kesehatan ya Kong. Oh gitu. Ya kita pelihara lah kesehatan. Kong ngerokok? Enggak merokok saya. Dari anak-anak saya enggak merokok. Wah, alhamdulillah. Ini harus patut dicontoh nih buat agar tubuh tetap bugar, sehat selalu. Ini Kong Wahid ini luar biasa dalam menjaga stamina-nya, menjaga kesehatannya. Baik Kong, mengenal lebih jauh lagi soal Cakung nih Kong. Terutama nih kita ngambil skup di lingkungan RW, rukun warga. Dengar-dengar kan Kong Wahid ini dari RT dulu jadi RW, itu udah lumayan lama gitu. Istilahnya kita nggak bakal bisa ngerubah sejarah gitu. Jadi warga ini, publik ini harus tahu. Jadi buat kepemimpinan di wilayah rukun warga RW 9 ini harus tahu juga nih Kong sejarahnya nih Kong.
Jadi dulu Kong Wahid ini sebelum jadi RW ini jadi RT. Itu tahun berapa Kong? Saya jadi RT itu sekitar tahun 78. 78. 78. Lama saya jadi RT. RT berapa dulu? Dulu RT-nya RT 5. RT 5. Iya, ngalamin juga di RT 7. Dulu RT 7 Dulu di RT 7. berubah jadi RT 5. Oh, sempat ada perubahan di tahun 70. Ya? Sempat ada perubahan dari RT Ya, 5 ke RT 7. kan pemekaran. 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 Baik. Tapi dari dulu ini semenjak Kong jabat jadi RT tetap sampai RT 9 atau dulu lebih banyak apa lebih dikit? Dulu kita kan RW-nya RW 6, Kelurahan Cakung. Kelurahan Cakung. Ya begitu masuk Sekarang jadi kecamatan. begitu masuk ini Gapura Muka diambil oleh DKI. Mm-hmm. Ya tahun 70 berapa itu lupa saya ya, lupa ada kelamaan ya. Ya, kita masih Kelurahan Cakung. Kecamatan Cakung. Kantor kecamatannya ada di Lio sana Pulau Gadung. Pulau Gadung. Kantor camatnya, tapi kecamatan namanya Kecamatan Cakung. Kemudian lapangan bola PSGM, PS lapangan sepak bola. Dia sekarang jadi kantor kecamatan itu. Itu lapangan sepak bola itu. Oh, dulunya. Nah, PSGM. Gapura Muka. Nah, di belakangnya itu SD Negeri Teladan. Kepala sekolahnya Pak Rahim. Kelurahan Cakung dulu itu meliputi kalau nggak salah Tambun Rengas, Tambun, Gempol, Kayu Tinggi, Kandang Sampi, Buaran, Cakung, Makamu Baru. Cakung. Nah, kemudian pembangunan jalan Cakung Cilincing dipecah dua. Setelah Cakung Cilincing jadi dimekarin. Adanya Cakung Timur, adanya Cakung Barat. Iya. Yang tadinya kantor Kelurahan Cakung adanya di Buaran. Ya baik, terus Nah, Cakung Barat nggak punya kantor, ngontrak dulu di Gang Benteng, Cakung Barat. Gitu. Nah, setelah itu baru pembangunan kantor Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Cakung Timur. Nah, sekarang Cakung Barat yaitu meliputi dari Jalan Cakung Cilincing ke sini. Gitu. Artinya, ya kebetulan kita ini posisi kita ada di posisi paling pinggir Jakarta Timur, paling pinggir. Utara, ya berbatasan dengan Jakarta Utara. Pun dulu juga Jakarta Utara itu, Jakarta Timur, itu RW kita itu PT Mugi nih masih masuk RW kita dulu nih. Timur. Jakarta Timur sampai Haji Ajir. RT 1-nya dulu Haji Ti Hasan sana. Oh. Nah, tahun berapa itu saya sudah di DPR RI ya. RW 3 Haji Dasuki ngajuin penambahan wilayah lah. Haji Dasuki Utara. Utara. RW 3 Kelurahan Sukapura. Iya. Ngajuin di sana ke Komisi 2, ketemu saya di sana. Saya kira lagi ngapain, ternyata dia minta wilayah Jakarta Timur ini, Gang Bodong ini di sebelah sana diambil masuk utara. Nah, dulunya masuk Jakarta Timur ini Gang Bodong. Oh, berarti dia yang usulkan. Ya, dia minta. Ya, akhirnya ya wali kota ya atau Pemda menyetujui. Gitu. Baik Kong, kalau untuk di tadi kan udah ada pergantian ya kan Kong dulu. Apa itu? Apa dia namanya di RT Ya. terus naik jadi RW. Ada perubahan nggak Kong dalam infrastruktur? Ya, saya dulu RT itu selalu memonitor lingkungan ya. Dengan memperbandingkan RW yang udah maju. Kita selalu RW 9 ini jatuh di juara paling ujung
dikit-dikit paling juara nomor 9 dulu. Ya, paling bontot. Nah, kita ngomong-ngomong ya bagaimana supaya kita bisa berkembang lah. Kita itu kantor RW kan udah ada nih, udah dibangun dulu. Makmur bukan begini, yang dulu begitu masuk DKI bikin kantor RW, alat-alat bangunannya di drop dari orang tua kita, Kong Haji Usman. Ya. Seperti semen, pasir, udah pakai kapur. Itu tukangnya kalau nggak salah siapa, Portu Jowi apa siapa ya, lupa saya. Itu yang bikin kantor RW. Lama-lama kantor RW kagak keurus, nggak diurus. Udah kambing tinggal situ, harus situ. Nah, RW 9 selalu jatuhnya di ujung dulu. Nah, setelah beberapa tahun peremajaan RW, saya belum dari maju. Pernah sekali saya maju atas saran dari ya kita punya keluarga juga, almarhum Kiai Haji Muhammad Holil, saya disuruh maju. Ya. Saya maju, waktu itu saya belum siap sekali, belum siap. Nah, terus saya memonitor dan mempelajari lingkungan kita. Kemudian setelah mau peremajaan, nah itulah RT 1 ke rumah saya datang. Udah maju loh, maju. Nah, ya, setelah saya siap maju, saya bikin visi dan misi saya pada waktu itu. Yuk bersama-sama kita bangun kampung kita. Kalau bukan kita yang nggak bangun, kalau bukan kita yang bangun siapa lagi? Itu visi dan misi saya dulu diantaranya. Dengan catatan RW ini adalah ya sebagai dikatakan stabilisator juga iya, dinamisator juga iya, dinamisator pembangunan, Eksekutor juga. motornya dengan mendapat dukungan dari masyarakat dan lain-lainnya. Nah, pemilihan RW kemudian saya terpilih. Nah, Itu tahun 2000 ya? tahun 2000 berapa itu lupa, 2000-an ya. Tahun 2000-an. Nah, Selama berapa periode? ya Berapa periode? satu periode. Satu periode. Karena kan setelah pemilihan ya mungkin ada yang mau maju lagi, ada yang kepengen ya silakan. Saya nggak terlalu ambisius. Tapi nyalonin juga. Ya kan secara ini kalau kita ini ya ikut juga. Ikut juga. Bermain. Ya, siap. Ikut juga kita ya pencalonan tapi nggak bermain. Nggak bermain. Nggak bermain. Ada yang suruh begini nggak mau saya. Gitu. Nah setelah itu, setelah saya terpilih, ya saya evaluasi, saya bikin 1 tahun itu beberapa kuartal, ya kita bikin kalau nggak salah setahun itu 4 kuartal ya. Kuartal pertama kita mengadakan suatu ya sosialisasi lah ke masyarakat, perkenalkan diri apa dan lain sebagainya. Tahun kedua, kuartal kedua perencanaan, udah perencanaan kerja. Jadi insya Allah itu kantor RW jadi kita rencanakan. Jadi kita musyawarah kepada RT, tokoh masyarakat, juga pengusaha yang ada di RW 9 juga. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada RT-RT yang dulu yang dapat membantu pekerja saya, masyarakat, pengusaha, tokoh masyarakat dan lain-lain di luarnya, sehingga bekerja dalam 1 tahun, dalam 1 periode itu ya kantor RW berhasil kita bangun, Didirikan. dan kegiatan di masyarakat juga berjalan sehingga RW 9 itu mendapat predikat terbaik di tingkat kecamatan pada waktu itu. Luar Termasuk biasa. pialanya juga kita terima. Luar biasa. Nah, Saya lihat pas masuk kantor RW waktu baru-baru itu banyak banget itu piala di belakang. ya. Entah sekarang pialanya pada kemana, saya juga
Ya karena saya nggak terlalu begituan itu, yang penting kita bekerja untuk masyarakat. Luar biasa. Nggak usah terlalu dinilai orang lain ya. Ya, Cukup Tuhan Allah yang nilai. ya. Itu lebih kuat dan lebih awet sebenarnya. Nah, Kang Wahid udah nih ngapa dimulai dari bawah, dari RT dulu, dari warga dulu, dari RT, RW. Kebijakan apa nih yang Kang Wahid berikan buat warganya, terutama baik keamanan, kebersihan. Kira-kira Ya. kebijakan apa nih yang udah Kang Wahid lakuin nih buat warga di wilayah RW 9? Kalau menarik kita lihat dari program saya dulu. Saya dulu menitik beratkan pada sektor keamanan. Karena banyak dulu kita kan banyak pendatang Ya. akibat urbanisasi, pekerja, pengontrak banyak. Kalau ingin kita aman, masyarakat juga kan tidur nyenyak. Ya. Makanya saya titik beratkan pada sektor keamanan. Sektor. Anggota Hansip. Hansip itu kan memang keamanan lingkungan, keamanan masyarakat. Punya masyarakat kita bina. Berapa orang waktu itu Hansip? 1 RT 1. Jadi kita RW itu hanya pengendali ya. Monitoring doang. Operasionalnya ada di RT. Baik. Pengendaliannya kaposnya ada RW. Di RW. Kaposnya. Berarti tugas RW ini hanya monitoring aja. Ya. Jadi kegiatan pengendalian ada di RW ya. Di RW itu kan sebagai kapos juga ya. Tugas operasional di masing-masing RT. Sebelum dia melaksanakan tugas ke masyarakat, biasanya dulu waktu saya jam 12 malam itu Hansip itu apel di kantor RW. Baris, siap gitu. Apel. Bukan apel absen. Baris bikin laporan, baris. Berapa 11 11 9 anggota Hansip. Apel. Kita didukung oleh Polsek, patroli ada dia gitu. Kita apel. Berarti Setelah apel dia masing-masing memonitor wilayahnya. iya. Kejadian apapun kita pakai menggunakan HT. Udah ada AT. Ada Hansip kita kasihkan HT dulu satu persatu. Di kantor RW juga kita pasang rig untuk monitor keluar. Ada. Jadi kita pasang radio. Hansip gimana ya kita tahu. Ada ini kita ya respon Ya. gitu. Apalagi dulu belum secanggih sekarang. Iya. Kalau sekarang tanpa HT juga orang udah ada grup WhatsApp. Sampai waktu itu Hansip kita bisa membongkar kasus narkotika sih. Iya. Dapat menemukan bukti. Gitu. Dulu kompak tuh. Hansip. Mitra Koramil juga ada. Polsek juga ada. Kumpul di kantor RW jam sekian sampai jam pagi subuh baru pada bubar. Saya bilang subuh ya jangan terlalu tinjak dulu, ntar kalau udah orang pulang dari sholat subuh baru istirahat. Kita juga nggak lagi malah sore-sore itu Hansip tidur dulu. Tidur. Nah, kalau jalan Hansip itu nggak boleh sendiri, harus berdua. Jadi 2 RT joinan yang berketan gitu. Yang berbeda. Karena kalau ada masalah apa-apa kita dapat tanya, dapat tahu, dapat info. Gitu. Baik. Tadi keamanan udah luar biasa strateginya dari mulai tahapan apel dulu sebelum melaksanakan tugas. Itu setiap hari Kong. Apel dulu di kantor RW baru Apel itu setiap malam. Setiap malam. Kadang-kadang ya ada operasinya juga kita. Di mana yang lingkungan kita ini, kita RW 9 terkenal kan ya religius ya.
Ya ada judi ya kita bubarin perjudian. Pokoknya yang kena ke jaring sama anggota Ansip dimain judi, ya Sanksinya apa? sanksinya ya itulah. Ada yang suruh bersihin got, kalau nggak boleh ke polsek bersihin got tuh, itu saluran air, turun ke comberan, gitu, harus turun. Ntar setelah dia selesai, kumpul aja kantor RW, dia suruh pulang. Baik. Pulang. Pada saat jadi RW nih Kong, kalau pelayanan masyarakat itu kan, Oh, pelayanan. kalau RW itu kan Ya. sebenarnya 24 jam kan. Begini, kalau pelayanan itu setiap malam saya pelayanan malam hari di kantor RW. Nggak ada pelayanan di rumah. Rumah tempat saya istirahat, tempat saya tidur. Baik. Sifatnya yang urgen sekali Baru. di rumah. Kalau pelayanan ya pelayanan masyarakat, Surat pengantar. kayak surat pengantar apa, cukup di kantor RW. Andai kata RW malam itu berhalangan, kita bikin petugas piket. Ada satu orang petugas piket boleh melayanin, tanda tangani boleh pelayanan surat pengantar, tanda tangannya aja, kecuali yang bersifatnya ya sangat urgen seperti masalah pertanahan apa. Nah, walaupun bukan RW yang tanda tanganin, dia tanya saya dulu, si Anu ada masalah tanah gini. Oh jangan tanda tanganin, jangan, saya juga nggak mau. Dulu sekretaris saya Haji Sabani, cukup potensial ya, cukup Haji teliti. Sabani Buatun. Abu Atun, Baik. bagus Dia kan dalam orang administrasi, pintar Iya. juga dia. kooperatif ya. Nah kalau dia lagi di rumah siang hari, kadang-kadang kan saya minggu kan di kantor, yang namanya kita jaga, ya kita piket. Nah, ya sifatnya urgen, orang butuh siang. Haji Sabani telepon saya, gini, ada masalah gini. Ya udah, selesaiin aja. Kalau kira-kira nanti saya pulang, atau tanda tangannya aja. Enggak, itu nggak ada masalah. Selalu koordinasi dia. Bagus. Kalau Kong ini kan pada saat jadi RW ini masih bekerja apa enggak? Masih. Saya masih bekerja. Gimana tuh Kong cara ngatur waktunya Saya buat warga ya sama pekerjaan kan buat warga pelayanan saya malam hari. malam hari? Malam sengaja melayanan malam hari di kantor RW. Sifatnya saya kan nggak setiap malam. Ya. Karena kan ada petugas piket. Kita bikin petugas piket. Staf RW itu piket. Standby. Ya. Sebelumnya saya tunjuk sebagai pengurus RW, pembantu RW, saya tanya, kerjaan ini sukarela, tidak mendapat gaji, tidak mendapat honor. Kalau Anda siap membantu masalah ke-RW-an, siap laksanakan, kita kerja bareng-bareng. Suksesnya saya, sukses kita rame-rame. Bagusnya saya, bagusnya kita rame-rame. Yang penting masyarakat terlayani. Ada perubahan lah di kampung kita. Baik, benar. Buat evaluasi. Wah, ya. Kalau berbicara tentang suatu kebijakan apa mengenai persoalan di wilayah ini, yang paling mendominasi saat ini adalah sampah. Ini luar biasa. Sampai DKI Jakarta pun dia buang triliunan buat buang sampah itu di Bantar Gebang. Nah, berbagai cara nih Pemda lakuin nih, dari yang terakhir itu Pergub 77 kalau nggak salah, tentang pilah sampah di wilayah RW. Nah, ini kan yang jadi momok di wilayah ini kan terkadang dari manusianya sendiri. Ya, memang masalah sampah ini masalah yang pelik sekali, kompleks lah istilahnya ya. Tapi bagus sekarang
udah terbentuk adanya bank sampah. Hmm. Limbah bisa diolah didaur ulang, jadi untuk mengurangi produksi sampah di masyarakat. Memang kalau bicara masalah sampah nggak habis-habis. Nggak ada habisnya. Dari tempat pembuangan sampah diangkut ke truk. Ya. Ini yang penting yang mungutnya ini, yang mungut. Kita kan perlu perhatikan sekarang ini. Orang sekarang mungut sampah. Dulu kata orang mungutin sampah, bersihin sampah itu kerjaan yang kurang enak. Sekarang ini pemungut sampah ini berhasil kalau dia bisa memanfaatin. Contoh, gelas aqua plastik dikumpulin, sampah yang gak bermanfaat dibuang ke tempat sampah, kan bisa dijadi duit. Dulu kita belum sampai ke situ, baru wacana. Belum ada nilai. Wacana. Sekarang udah berjalan cukup baik. Mudah-mudahan pengurus RW sekarang ini ya bekerja sama dengan dinas kebersihan ya, dan juga Pemda DKI khususnya dinas kebersihan dapat membantu ya masalah pengangkutan sampah ini dengan baik, jangan sampai bertimbun kayak dulu gitu. Sekarang sudah cukup baik. Juga tempat sampah kita ini, sambil saya berbicara di sini, kalau perlu ya kita rapiin dulu tuh, jangan di sebelah kiri kanan udah ada besi kata lama-lama ya kepepet juga. Pagar dulu Ini pagar kalau ke tembok rubuh. kalau SDM-nya sering sakit-sakitan, sehari misalkan nggak diangkut sampah, waduh, nggak kebayang deh Kong. Iya. Sehari dia nggak angkut tuh sampah, itu nggak kebayang Ya. gimana itu semrautnya wilayah sampah. Kadang pekerja mereka ini kurang tapi dihargai. Saya melihat seperti itu kok, kurang tapi dihargai. Contoh, saya nih ngikut banyak lurah nih. Waktu saya di LSM tentang sosialisasi ini, saya beberapa banyak ketemu para lurah, camat. Itu saya berbagai ke wilayah daerah di Jakarta ini, pas saya aplikasikan di wilayah, bayar sampah berapa? Ada yang 10.000, ada yang 15, ada yang 25 plus keamanan. Saya rasa ini gimana orang malas-malasan gitu kan, karena mereka dihargai seperti itu gitu. Nah ini perlu ada peningkatan juga nih Kong ya, sebenarnya di era yang seperti ini, apalagi dibebani dengan dua pekerjaan, kan aneh Kong. Dua pekerjaan yang satu narik sampah, malamnya dia harus jaga keamanan, terus kapan istirahatnya kira-kira Kong? Nah ini yang saya lihat seperti itu di sini. Nah kalau Engkong dulu, apakah sama antara pengangkut sampah dengan keamanan? Apakah dia orang-orangnya atau memang orang yang berbeda kok? Oh beda waktu saya. Yang angkut sampah untuk keamanan ya keamanan, tapi ada juga yang menarik sampah yang mungut sampah, keamanan juga dia juga. Nah, terserah. Kalau dia narik sampah, ya dia mungut ke masyarakat, dibagi ke ansip untuk honor ansip. Saya serahkan teknisnya itu kepada RT. Oh jadi RW RW enggak itu, cuman RW itu hanya monitoring aja. Pengendali aja. Jadi operasionalnya segala sesuatu serahkan kepada RT. Gitu. Tapi untuk tingkatan evaluasinya bagaimana tuh Kang?
Sedangkan yang evaluasinya bergerak ini kan selama dikasih kebijakan ini daripada RT para RT. ya, Sedangkan RW hanya istilahnya memonitoring lah wilayah. Nah, kenapa nggak dipegang nih sama RW nih pengendali itu semua operasionalnya? kalau dulu saya nggak pegang itu karena kan kita dalam tahap pembangunan. Kalau saya sampai nanganin itu juga kerepotan saya. Kita bagi-bagi kerjaan. Bagi. Kita kan sama-sama membangun. Gitu. Cuman yang saya ingatkan kepada masyarakat, sampah tidak dibebankan kepada pemungut sampah aja. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, Kadang-kadang buang sampah kan lempar gitu aja, bikin bak sampah. ini Nanti petugas angkut. Gitu. Kong, masyarakat warga kita ini terlalu dimanja. Saya bilang, berapa kali saya mengadakan kerja bakti dengan PPSU tingkat kecamatan maupun kelurahan. Ini ketika pelaksanaannya, sebelum pelaksanaan oke, warga. Implementasinya Kong, pada saat pelaksanaan itu warga nggak ada Bang. Saya tanyakan kenapa nggak ikut kerja bakti, alasannya ada aja tuh. Loh, saya bayar sampah. Ini kan kadang nggak karu-karuan ini. Kita RT harus bersosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasikan. Kerja bakti itu manfaatnya banyak. Kita berkumpul itu manfaatnya banyak. Kita bisa kenal satu sama lain dari kerja bakti, tetangga kita. Bisa ngobrol tetangga kita. Kita sosialisasikan dulu. Sosialisasi ke masyarakat. Ayo kita kerja bakti, kita ajak, kita dorong. Dulu saya juga begitu. Sama juga narik bambu dari ujung kalau kerja bakti. Gitu. Kita sosialisin juga. Semua juga memang pada iya. Kan kita kan dari kita untuk kita. Kita bekerja dari kita untuk kita, masyarakat untuk masyarakat. Masyarakat juga harus ambil bagian. Kalau bilang kerja bakti. Mungkin sekarang masyarakat karena ada PPSU kali ya. Iya itu dia. Dia ngandelin PPSU. Sebetulnya PPSU itu membantu masyarakat. Utilitas publik. Masyarakat. Ya. Mungkin sekarang alasannya masyarakat ya, RT udah ada gajinya atau OP-nya. Itu bukan gaji. RT itu bukan gaji, RW itu bukan gaji. Jadi, untuk merangsang di masyarakat daya kerja kesamanya. Itu daya pancingan, biaya pancingan, anggar dana pancingan. Jadi kita sosialisasi nanti ke masyarakat. Pandangan. Setuju? Saya diadakan kerja bakti lagi. Setuju? Kita galakan swadaya masyarakat. Siap. Setuju? Setuju. Memang program saya dulu begitu. Tingkatkan swadaya masyarakat. Kita tingkatkan peran serta masyarakat. Ya kita masyarakat nggak bisa mau enaknya aja. Gue taunya jalanan enak. Ya. Gue nggak mau ngeliat sampah berserakan. Masyarakat ikut serta. Saya juga menghimbau dalam hal ini kepada masyarakat di RW 9 khususnya umumnya Kulon Cakung Barat. Jangan mengandalkan kepada PPSU saja. Dan kepada pengurus juga sosialisasi ke masyarakat agar dapat bekerja sama, kerjasama yang baik. Itu mudah-mudahan Ya. sekarang kan banyak program-program dari pemerintah apa itu, ayo kita bantu. Perlu ada program ini seperti sekarang apa tuh ditulis tuh apa tuh kampung tangguh ya. Kampung tangguh kita masyarakat kita diadakan kampung tangguh, kita juga jangan diem aja, ayo kita ciptakan kampung kita, bagaimana caranya kita bangun. Masa dulu aja masyarakat kita yang masih primitif bisa selesai kita bangun kantor RW. Sekarang udah tinggal gini, kita tingkatin. Ayo
siap kita bantu. Gitu. Baik. Kalau ngomong-ngomong tentang wilayah nih, kewilayahan, tadi kita pertama ini batasnya dari perubahan, pemekaran, sampai daripada kebijakan yang diambil oleh seorang ketua RW. Nah, saya juga harus tahu nih Gong, sebagai anak 90-an, saya juga kurang ngerti sebenarnya cakung drain itu, kali itu dulunya udah ada atau memang itu buatan? Kali Cakung Drain itu buatan kali penanggulangan banjir, drainase, drainase saluran air. Ya. Untuk pencegahan dulu Cakung banjir dulu, unit traktor dulu banjir, penggilingan aneka elok banjir, terus apa itu lagi sering banjir ya di mana Pulau Gebang. Nah, dibuatlah drainase saluran pembuangan yang langsung menuju laut. Hasilnya efektif bagus. Berarti dulu cakung drain itu sawah? Sawah-sawah, ada pemukiman juga kena korban, termasuk rumah saya juga kena. Oh kena? Kena. Jadi itu dulu sawah ya Pak? Ya. Berarti jembatan ini, jembatan cakung itu baru ya Pak? Jembatan mana? Jembatan ini, jembatan tinggi. Tipar Cakung? Iya. Baru. Oh baru. Baru. Berarti dulu memang udah bablas ya, nggak ada kali, Nggak ada, dulu kita nggak ada pembatas. saluran air yang ada dari Cakung itu ya itu seperti yang sekarang masih ada itu Yang di mana Pak? di RT 9 itu pinggir kali itu yang masih ada itu, terus ke sana itu masih ke sana udah kagak. Oh yang ini, yang perbatasan utara. Itu di berapa? RT 9 RT 8 itu masih ada saluran itu. Sekarang kalinya buangnya ke sini, ke Cakung Drain. Dari kita kemarin udah nggak ada. Udah apa ya? Udah jadi got biasa. Udah jadi got biasa Got kecil. biasa. Udah. Tapi Dulu mas, lebar juga kalinya. oh dulu luas sekali. juga. Berarti dulu nih tempat main banyak ya. Ya. Sawah. Termasuk ini juga saluran nih. Ya. Kalau dia lagi Yang di RT 7, ini salurnya sini sih samping rumah itu tuh. Kong Dalim. Ini Apa nih? rumahnya Pitruk kayak Oh, iya, iya. Ajin Rali nih. Ini salurannya kalau Pak Asad ngairin itu deket rumah banjir. Ini ke tempat agak tinggi. Itu buat pasar kalau banjir dulu, oh Pak Asad ngairin. Haji Asad tanahnya ke sini. Soki Jong. Nah, sekarang saluran udah kecil-kecil. Makanya penduduk banyak, Ya. volume sampah banyak, kerja bakti ya kurang. Nah, ya mau nggak mau, Jadi- siap-siap aja banjir. Lagi nih udah masuk musim penghujan nih Kong. Ya, Sekarang hujan ini udah nggak ada berhentinya. ya saya juga nih menghimbau kepada para pengurus. Ya. Menghimbau nih, ya sebentar lagi biasanya bulan yang ada berbernya ini kan hujan turun. Nah, saluran air kita saya lihat banyak sampah plastik apa itu. Yuk kita kerja bakti rame-rame. Seminggu sekali atau sebulan sekali lah kita bersihin. Kalau airnya lancar, yang enak kan kita juga. Ya. Banyak saya lihat. Kadang-kadang saluran air dibikinin rumah ya kita gak nyalain juga ya. Habis ya tanahnya itu doang, anaknya balik bangunin rumah. Gitu. Ini sulitnya kita. Jadi masyarakat juga kurang ya. Ya slogan Ya susah juga dah. slogan Pak Anies kan, Ya udah kita pengurus ambil kebijakan lah kerja bakti atau gimana, kerahkan warganya rame-rame. Ayo, mau saya kerja bakti. Gitu. berarti gitu ya Kong, slogan Pak Anies Baswedan ya, Gubernur DKI Jakarta kan Ya. bilang maju kotanya, bahagia warganya. Slogannya tuh.
Berarti kalau maju kotanya bener sebenarnya di wilayah kita udah nerapin itu. Lihat rumahnya pada maju semua. Got abis. Berarti nggak salah berarti. Nggak salah, benar. Maju kotanya, bahagia warganya, malah terbalik nih, bukan bahagia, malah Ya udah, malah waspada terus jadinya kan banjir, siap-siap nih. PR nih buat para pengurus. Kita Kita nih RT, RW dan lain sebagainya. Ayo kita gerakin. Sosialisasi ke masyarakat. Kasih penerangan pentingnya kerja bakti. Kalau sampahnya banyak. sebenarnya kalau tata kotanya ini udah bagus, tinggal sebenarnya kurang agak dibikin seksi dikit dong. Nah kalau saya nih tipe saya sekarang ini di lingkungan, saya nggak bisa kerja sendiri. Satu. Kedua saya melibatkan ibu-ibu PKK, Dasawisma, Jumantik, dan Karang Taruna. Dari situ saya bisa menilai bahwa dari tahun ke tahun ini pendekatan kita ini terhadap anak muda ini kurang. Hampir nggak ada malah. Di RW 9 nggak ada tempat utilitas publik ini buat yang merangkul anak-anak muda. Jadi lebih lebih seneng warganya, RT-nya itu lebih demen anak-anak mudanya nongkrong di pinggir jalan, yang menyebabkan mental anak jadi terganggu juga sih sebenarnya. Apalagi dengan ukuran rumah yang kecil kok, yang petak-petakan, yang kecil, yang dia tidur bareng sama ibu, bapak, keluarga. Kapan dia, sedangkan di luar nggak ada tempat buat mereka mengekspresikan diri. Apalagi masa tumbuh kembang anak ini kan udah mulai cepat nih Kong, dengan maju pesatnya digitalisasi yang mencuat gitu kan, perkembangan zaman yang luar biasa. Kalau kita nggak mengenal itu semua, nggak mengikuti zaman, tren, ketinggalan kita Kong. Iya, memang. Nah, untuk itu saya bikin ini Kong, podcast kita semua ini. Satu, saya mau memperkenalkan wilayah keluar, bahwa remaja kita, kampung kita, UMKM kita ini luar biasa. Cuma butuh pengenalan yang jauh lebih masif tentunya. Nah, ini kan buat tindakan preventifnya Kong. Buat tindakan kedepannya ini luar biasa sebenarnya. Wilayah RW 9 ini punya potensi, saya bilang. Saya main ke wilayah mana itu, Yuti itu, RW 1 ya, RW 1 ke sana. Ini UMKM kita dikenal Kong, bir peletok luar biasa, udah masuk mana-mana nih. Iya, ya. Bir peletok. Nah, saya main lagi ke wilayah Jakarta Pusat, selatan, yang Paisnawa, yang sekarang jadi yang wakil wali kota. Itu agak santer juga nama-nama sini, sama teman-teman saya di Karang Taruna, di Bungur juga. Cakung lumayan bagus, terutama ada balai buku, ada lapak baca, itu santer kok. Sampai UMKM kita nih ternyata pernah lomba nasional di RW 9. Oh gitu. Iya, iya. Yang penting kan sejarahnya Kong ya, ternyata sejarahnya memang wilayah kita ini luar biasa. Banyak potensi yang kita dapat gali dengan cara ya duduk bersama, membahas ke depan ini mau dibawa kemana. Itu aja sih Kong. Kalau Engkong sendiri ada nggak nih yang mau disampaikan nih buat publik, terutama di warga RW 9, umumnya di
Kelurahan Cakung Barat. Di RW 9 ini belum ada perpustakaan ya? Ada, Udah ada? ada. Di mana? Di kantor RW. Hah? Ada di kantor RW. Oh di kantor RW? Iya. Perpustakaan. Hmm. Kalau di RW 8 ada nggak tuh? Ada balai Ada. buku. Di RT itu balai buku. balai buku. Nah, Iya. itu enak. Ya. Ya susah juga ya kalau balai bukunya atau perpustakaannya di kantornya kalau malah dikunci. Ada di kantor RW, terus kita punya juga di Rumpin, Di mana? Rumah Pintar di Oh, RT sini? 3. Iya, Di RT 3. di RT 3. Terus kita punya juga Majelis punya Karang Taruna di Mana? RT 8 Happy Kamil. RT Bawah pohon sengon. Di sana. Iya, Si- dekat Pemancar. Oh iya, akhir Jamiatul Khairat ya? Ya, itu ada juga. Yang dulunya pos Ormas. Pos Ormas. Gimana tuh? Yang dekat Pemancar, Kong. XL tiang rambut. Oh. Nah, Iya. iya. Di bawahnya Iya. itu sekarang anak Karang Taruna kelola itu menjadi ruang publik untuk mengaji. Iyalah saya akan sekarang kagak tahu, saya kalau nggak kagak keliling-keliling ke situ, belum tahu saya. Iya. Nah, Ini luar biasa, Kong. Dalam arti kemarin bagus lah. di Rumpin juga udah bagus. Dari mulai udah mulai Pak Anies kan udah pernah main ke situ. Terus kemarin Desra wali kota udah mulai kemari. Dalam arti sebenarnya RW 9 banyak potensi, itu lagi balik lagi banyak potensi, hanya cuman kita nih sebagai tokoh di masyarakat ini harus memperkenalkan tersebut dengan masyarakat lain, bahwa ayo kita sama-sama bergandeng tangan untuk kemajuan di RW 9. Ya. Kira-kira ada pesan nih nggak, Kong, buat Ada pengurus RW, RT dan warganya? Silakan, Kong. Saya berharap kepada para pengurus RT, pengurus RW, masyarakatnya, terutama masyarakat ya, masyarakat yang akan majemuk nih. Kalau sewaktu-waktu tenaganya dibutuhkan oleh pengurus RT atau RW, terutama dalam hal ya kerja bakti atau kegotong royongan, ikut serta. Manfaatnya banyak sekali dari kegotong royongan itu. Kita saling satu sama lain mengenal, saling tambah persaudaraan kita, saling tahu karakter seseorang, gitu. Himbauan saya sekali lagi, kalau pengurus ngajak, umpamanya kerja bakti atau kebaikan atau gotong royong atau siskamling dan lain sebagainya, ikut ambil bagian. Kebanyakan nih, udah deh, saya ngasih uang rokok aja. Itu. Jangan terima. Jangan terima. Jadi di sini kita butuh keguyuban. Pak RT, saya nggak kerja bakti Pak, saya ngasih uang rokok aja. Udah, tolak. Kita kan ada, ya ntar kalau saya cerita gini kan ada sedikit insentif dari kelurahan kan, dari Pemda kan ada itu untuk pancingan gitu. Siap. Tolak. Kita kerja bakti bareng-bareng. Insya Allah rapi, bersih kamu kita. Itu himbauan saya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Kong Wahid, udah mau nerima undangan saya nih. Kita ngobrol bahas mulai dari awal tadi sampai saat ini. Mungkin itu aja yang Kong Wahid sampaikan kepada warga di RW 9 terutama di Kelurahan Cakung Barat. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi nih kampung, di bawah siapapun yang pemimpinnya. Amin. Semoga ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di podcast kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.